and she has a love for the Word of God. Dan dia sangat cinta kepada firman Tuhan. And so one day we were together, Dan satu kali waktu kami bersama-sama, and she started to tell us about her older brother. dan dia mulai bercerita kepada kami tentang saudaranya yang lebih tua. And her older brother lives a very different life. Dan dia bilang bahwa saudaranya ini punya kehidupan yang sangat berbeda dengan dia. He's always going from town to town Nah, saudaranya ini suka pindah dari satu kota ke kota yang lain. and never is able to hold a job. Dan tidak pernah bekerja di satu tempat menetap. In some cases, he's had to flee from the law, from the police. Dan bahkan satu kali dia menjadi buron atau dikejar oleh polisi. He's had deep struggles with alcohol and drugs. Dan saudaranya ini punya pergumulan dengan obat-obat terlarang dan juga minum-minuman keras. Many of the family have had to help him at times, Banyak keluarga yang mau menolong dia pada waktu itu, but they all have grown tired of that because he only abuses their assistance. nah keluarga-keluarga ini capek nolong saudaranya ini karena tidak berhasil dan bahkan dia menyalahgunakan pertolongan itu. So Naomi and her brother, their father passed away recently. Dan akhirnya ayah daripada Naomi dan saudaranya ini meninggal baru-baru ini. He was a pastor in Virginia Dan ayahnya ini adalah seorang pendeta di Virginia di tempat Pak Fred for many years. untuk beberapa tahun. And when he passed away, Naomi went to be with the family to help comfort. Jadi waktu bapaknya meninggal, Naomi berkumpul bersama dengan keluarganya untuk menghibur keluarga tersebut. But her brother came to see if there might be some inheritance. Tetapi saudaranya tadi, dia datang berkumpul untuk melihat ada harta warisan enggak. So my question today Jadi pertanyaan bagi kita hari ini, is how could two people bagaimana bisa ada dua orang that grow up in the same home tumbuh dalam rumah yang sama with the same father dengan ayah yang sama who taught them the Word of God, yang mengajarkan mereka firman Tuhan, two siblings that received love from their parents, dua bersaudara yang menerima kasih dari orang tuanya ini, how could they lead such different lives? bagaimana bisa mereka hidup dengan cara hidup yang sangat berbeda? And I believe Psalm 115 shows us an answer. Dan saya percaya Mazmur 150 menunjukkan jawabannya bagi kita. Which is we become what we worship. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Where our hearts are set, Karena di mana hati kita berada, what we want most of all, apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini, where our treasure is, di mana harta kita berada, the thing or the one that we worship harta atau seseorang yang kita sembah is what we become in the end. adalah tujuan di mana kita akan menjadi serupa dengannya. So if we could open the Bible to Psalm 115, Jadi kalau kita buka Mazmur 115, we're going to go verse by verse and make some observations. kita akan lihat ayat demi ayat dan menemukan apa yang tersembunyi di baliknya. And then we'll finish by looking at the life of faith Dan kita akan nanti sampai kepada lihat kehidupan orang beriman and how worshiping the living God dan bagaimana menyembah Allah yang hidup makes us to become like Christ Jesus our Lord. akan membuat kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Amin. So in verse 1, Di ayat 1 Mazmur 115. not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory. Saya baca dari Indonesia TB2. Bukan kepada kami ya Tuhan, atau ini ada, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. The psalmist here Mazmur di sini starts much like Psalm 1. mirip dengan permulaan dicatat di Mazmur pasal yang pertama.
where he says, "Blessed is the one yang dikatakan diberkatilah orang-orang yang who walks not in the way of the wicked, tidak berjalan dalam jalan orang fasik, nor sits in the seat of scoffers, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, nor stands in the way of sinners." tidak berjalan dalam jalan orang berdosa. The psalmist recognizes Nah, Mazmur ini memberikan penjelasan that our hearts are broken, bahwa hati kita ini hancur. that given our natural state, Sorry. given our natural condition, Nah, menunjukkan tentang kondisi natural, kondisi alamiah kita, we are prone to worship other things. bahwa kita adalah orang-orang yang cenderung untuk menyembah hal yang lain. We are prone to seek glory for ourselves. Kita cenderung untuk mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri. It's very natural for me Sangat alamiah bagi diri saya sendiri to seek my own glory. untuk mencari kemuliaan bagi diri saya sendiri. But the psalmist says this is not right. Tetapi Mazmur berkata, ini tidak benar. Not to us, Bukan untuk kita, but to your name give glory. tetapi untuk kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. And he recognizes the love of God. Dan di sini dijelaskan tentang kasih daripada Allah. For the sake of your steadfast love and your faithfulness. Dikatakan lanjut dari ayat 1 itu, yaitu apa? Kalau di sini hendaknya diberikan kemuliaan karena kasihmu, karena kesetiaanmu. This is the love of God that never fails. Ini adalah kasih Allah yang tidak pernah gagal. This is the faithfulness of God that continues even when we are unfaithful. Ini kan kasih Allah yang terus mengalir sekalipun kita tidak setia kepada Allah. This is the love of God you can build your life on. Ini adalah kasih Allah di mana kita bisa membangun hidup kita di atasnya. This is the faithfulness of God you can trust always. Ini adalah kesetiaan Tuhan yang bisa selalu kita percayai. All right. Verse 2. Ayat yang kedua. Why should the nations say, "Where is their God?" Dikatakan, mengapa bangsa-bangsa mesti berkata, di mana Allah mereka? The Jewish temple Nah, bait suci orang Yahudi had no image of God in it. tidak ada gambaran Allah di dalamnya. Remember the second commandment. Saudara ingat perintah kedua? You shall make for yourself no image. Jangan ada padamu Allah lain atau berhala, Allah asing. So if one of the peoples that lived around the Israelites Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang tinggal di sekitar orang Israel, bangsa Yahudi, were to go into the temple, ketika mereka pergi ke bait suci, they would see no image of Yahweh. mereka tidak akan melihat gambaran Yahweh, Allah di dalam bait suci itu. But in their temple, Tetapi di dalam bait suci mereka, like with the Philistines, contohnya seperti orang Filistin, there would be an image of Dagon, their god. ada gambaran dewa mereka yaitu Dagon, dewa Dagon. So they might say, Jadi mungkin mereka berkata, "Where is their God?" di mana Allahnya orang Yahudi? But Solomon, Tetapi Salomo when he built the temple, ketika dia membangun bait suci, he recognized something very important. dia menyadari ada satu hal yang penting. God does not live in a house built with human hands. Bahwa Allah tidak akan tinggal di dalam bangunan yang dibangun oleh tangan manusia. Heaven and earth cannot contain him. Karena surga dan bumi tidak muat untuk tempat Allah bertahta. Heaven is his throne, the earth is his footstool. Dikatakan langit itu tempat dia bertahta, kaki itu tumpuan bumi itu tumpuan kakinya. If he was hungry, he would not tell us, Kalau Tuhan itu lapar, dia tidak akan kasih tahu kita. because he owns the cattle on 1,000 hills. Karena dia punya semua itu ternak yang ada di ratusan di bukit itu. In him we move and have our being. Dan karena hanya di dalam dia kita bergerak. He is the creator of heaven and earth. Dialah pencipta langit dan bumi. He is the one who is over everything. Dia Allah yang memiliki segala sesuatunya.
The Apostle Paul Itu sebabnya Rasul Paulus, said it like this. dia berkata seperti ini. Just a moment. Tunggu sebentar. He said, "The God who made the world and everything in it, Allah yang menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, being Lord of heaven and earth, adalah Allah bagi langit dan bumi, does not live in temples made by man, tidak hidup di dalam bangunan yang dibangun oleh tangan manusia. nor is he served by human hands, Bahkan dia tidak dilayani oleh tangan manusia. as though he needed anything, Dan karena dia tidak membutuhkan apapun. since he himself gives to all mankind life and breath and everything." Karena dialah yang memberikan segala sesuatu kepada manusia, kehidupan dan nafas hidup kepada manusia. This morning I looked out the window Nah, pagi ini dari hotel saya lihat dari jendela and I saw a mango tree. dan saya lihat ada pohon mangga. Oh. This is very close to my heart. Saya sangat suka itu buah mangga. We also have mangoes in Florida, Kami juga punya mangga di Florida. and I love them. Dan saya suka mangga. And I thought about how God put Adam and Eve in the garden. Dan saya mulai berpikir bagaimana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. And he said, "All the fruit of all the trees you may eat." Dan Allah berkata, semua buah di pohon ini bisa kamu makan. The other nations, they would make sacrifices and give food to their gods. Dan bangsa-bangsa lain mereka membuat persembahan kepada Allah supaya mereka mendapatkan makanan. But our God provides all that we need. Tetapi Allah kita menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Every other king on earth will take from you for himself and what he wants. Semua raja di muka bumi ini mengambil segala sesuatunya dari saudara untuk hidupnya. Our king gave his life that we might live. Beda. Raja kita memberikan nyawanya bagi kita supaya kita bisa hidup. Amin. So the psalmist continues, "Our God is in the heavens." Jadi Mazmur 115 ayat 3 ini lanjut dikatakan, Allah kita ada di sorga. He is not in a temple made with human hands. Dia tidak ada di dalam bangunan yang dibuat tangan manusia. Our God does all that he pleases. Allah kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Do you know that God can't be bought? Saudara tahu bahwa Tuhan kita nggak bisa disogok, tidak bisa disuap. He cannot be manipulated. Dia tidak bisa ditipu. He cannot be coerced, Dia tidak forced to do something. dia tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu. In the Old Testament, Balak, a king, sent for a seer named Balaam. Kita tahu di perjanjian lama ada seorang Raja Balak mengirim yang namanya seorang pelihat bernama siapa? Bileam. And Balak wanted Balaam to curse the Israelites. Raja Balak menginginkan supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. But Balaam could not do it. Tetapi Bileam gak bisa lakukan itu. Instead, he blessed the Israelites. Bahkan dia akhirnya apa? Memberkati bangsa Israel. Because our God is the one who commands. Karena Allah kita hanya dia satu-satunya yang memberikan perintah. Our God is the one who does what he pleases. Allah kita adalah satu-satunya Allah yang melakukan apa yang menyenangkan baginya. Even many sacrifices Bahkan dengan banyak persembahan do not compare to a humble heart. tidak bisa dibandingkan dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Which is what God wants from his people. Dan inilah yang diharapkan Tuhan dari umatnya. So the Lord is near to the humble in heart. Jadi Allah itu adalah Allah yang dekat dengan orang-orang yang rendah hati. And he hears our prayers because he loves us. Dan dia mendengar doa kita karena dia mengasihi kita. He does all that he pleases. Dan dia sekali lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan. In Luke 12:32, Bahkan dalam Lukas pasal 2 ayat 32 dikatakan, Jesus tells his followers, dia berkata kepada para pengikutnya, "Fear not, little flock, jangan takut hai kawanan domba kecil, for it is your Father's good pleasure karena Allahmu, Bapamu di sorga tahu yang terbaik bagimu to give you the kingdom." untuk memberikan kepadamu kerajaan Allah itu. So already
Jadi, we see a picture kita sudah melihat gambaran of the greatness of God tentang kebesaran Allah contrasted to the idols of man. berbanding terbalik dengan dewa-dewa sesembahan manusia. But the psalmist goes further. Dan tapi pemazmur ini terus membawa kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Verse 4, Di ayat yang keempat, he says, their idols are silver and gold, the Dan- work of human hands. di ayat 4 dikatakan, berhala-berhala mereka perak dan emas belaka. They have mouths but do not speak, Mereka punya mulut tapi nggak bisa bicara. eyes but do not see. Mata tapi nggak bisa melihat. They have ears but do not hear, Punya telinga tapi nggak bisa mendengar. noses but do not smell. Punya hidung tidak bisa mencium. They have hands but do not feel, Punya tangan tetapi tidak bisa merasakan. feet but do not walk, Kaki tapi tidak bisa berjalan. and they do not make a sound in their throat. Dan tidak ada suara dalam kerongkongan mereka. That's 7 characteristics Itu 7 kriteria atau karakter about the idols that we read. tentang dewa-dewa yang kita baca. 7 is the number of completeness. 7 adalah angka yang sempurna. They are completely empty, Artinya apa? Dewa-dewa ini kosong sempurna. completely futile. Artinya, how do you say futile? Tidak ada arti. Benar-benar tidak ada artinya, benar-benar kosong. Wah. Completely worthless. Benar-benar tidak layak untuk disembah. Twice is mentioned Ada 2 kali disebut mouth and throat, but they make not a sound. tentang mulut dan kerongkongan, tetapi tidak bisa menghasilkan suara. What are we to do with our mouths? Nah sekarang apa yang kita lakukan dengan mulut kita? We are to praise the living God. Yaitu kita menyembah Allah yang hidup. How is it possible for us to utter Jesus is Lord? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Only by the Holy Spirit that lives within us. Hanya melalui Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Amin. We were made to be instruments of praise. Kita diciptakan Allah menjadi alat untuk memuji Dia. You don't take a trumpet and use it as a hammer. Kita tidak ambil trompet dan menggunakan itu menjadi palu. We were made to worship the living God, Kita diciptakan untuk menyembah, memuji Allah yang hidup. to proclaim His glory, Untuk menyaksikan, memproklamasikan kemuliaannya. to proclaim the gospel of peace. Untuk memproklamasikan Injil perdamaian itu. We were made to see those in need. Dan kita diciptakan untuk melihat orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan hal ini. We were made to hear the word of God and obey. Kita diciptakan menjadi orang-orang yang mendengar firman dan menaatinya. We were made to serve others with our hands. Kita diciptakan untuk melayani seorang dengan yang lain dengan tangan kita. We were made to go. Dan kita diciptakan untuk kita pergi. So why was there no image in the temple of the Jews? Jadi mengapa sampai tidak ada gambaran Allah di dalam bait suci orang Yahudi? Because we are the image. Karena kitalah gambaran Allah itu. We were meant to be the image of God, Karena kitalah yang diciptakan menjadi gambaran Allah itu. but not dead Tapi no dead. like the idols. Tapi bukan seperti dewa-dewa itu yang mati itu. Not worthless like the idols. Tidak layak seperti dewa-dewa itu. Living, breathing, Kita adalah orang yang hidup, bernafas. proclaiming the love of God, Untuk menyaksikan kasih daripada Allah. proclaiming His worship. Menyaksikan penyembahan kepada Allah. We are not like the idols. Kita tidak hidup seperti dewa-dewa itu. We are ones who image the living God as living beings. Kita hidup menyerupai gambaran Allah sebagai makhluk hidup ciptaannya. God is a spirit, Karena kita tahu Allah adalah roh. so He made man and woman on the earth Dan dia menciptakan laki dan perempuan di bumi ini. to be the physical representation Menjadi gambaran fisik daripada Allah itu. and to express His character and His love
and his glory in the world. Untuk menunjukkan karakter, kasih, dan kemuliaan Allah di dunia ini. So, what do we worship with our mouths? Jadi, apa yang kita sembah dengan mulut kita? What do we worship with our eyes? What do we watch and pay attention to? Apa yang kita sembah dengan mata kita? Apa yang kita lihat dan kita perhatikan? What do we do with our hands? Apa yang kita lakukan dengan tangan kita? What do we listen to? Apa yang kita dengarkan? What do we smell? Apa yang kita cium? Where do we go? Kemana kita pergi? What sounds do we make in our throats? Suara apa yang keluar dari kerongkongan kita? What or who are we worshiping? Apa dan siapa yang kita sembah? All right, verse 9. Ayat yang ke-9, kita sampai Mazmur 115 ayat 9. The psalmist is reminding the people Nah, Mazmur ini mulai mengingatkan umat Tuhan to trust in the Lord. untuk percaya, mengingatkan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. 3 times he says to them, 3 kali Allah berbicara kepada mereka. O Israel, trust in the Lord. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. O house of Aaron, trust in the Lord. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. You who fear the Lord, trust in the Lord. Ayat 11, engkau hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. There's a saying in English. Ada satu perkataan atau ya di dalam bahasa Inggris, It goes like this. seperti ini dia. Don't put all your eggs in one basket. Jangan letakkan semua telur di dalam satu keranjang. Because what happens if you drop the basket? Karena apa yang akan terjadi kalau keranjang itu jatuh? All your eggs. Semua telurnya akan pecah. So you put your eggs in multiple baskets Jadi taruhlah telur di dalam keranjang yang berbeda. in case one falls. Ya jaga-jaga kalau satu jatuh yang lain masih ada. But the psalmist here says, Tetapi Mazmur di sini berkata, put all your eggs in one basket. taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Put all your eggs in the basket that cannot fail. Taruhlah semua telur itu di dalam keranjang yang tidak akan pernah jatuh. Put all your trust in Yahweh. Taruhlah semua kepercayaanmu kepada Allah. He says he is their help and their shield. Karena dialah Allah pertolongan kita dan dia benteng perisai kita. He is their help and their shield. Dialah penolong dan perisai kita. He is their help and their shield. Dialah Allah perisai dan pertolongan kita. Jesus said it like this. Nah, Yesus berkata seperti ini. Seek first the kingdom of God, Carilah dahulu kerajaan Allah and all other things will be added unto you. dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Verse 12. Ayat 12. The Lord has remembered us. He will bless us. Nah, Allah itu dikatakan Tuhan telah mengingat kita dan ia memberkati kita. He will bless the house of Israel. Memberkati kaum Israel. He will bless the house of Aaron. Memberkati kaum Harun. He will bless those who fear the Lord, Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. both the small and the great. Baik yang kecil maupun yang besar. The blessing comes from God to us. Berkat itu datangnya dari Tuhan kepada hidup kita. He is the Father. Karena dialah sang Bapa. It's not for us to prop him up or to make an image of him. Berkat itu bukan untuk kita gunakan membuat sebuah dewa sembahan seperti dia. Instead, we depend on him. Malah sebaliknya supaya hidup kita bergantung kepadanya. We look to him, Supaya kita mengarahkan pandangan kita kepadanya. and the blessing comes from him to us. Sehingga berkatnya itu mengalir dari dia kepada kita. The psalmist says, "May the Lord give you increase, you and your children." Itu sebabnya Mazmur berkata, kiranya Tuhan menambah-nambah jumlahmu dan keturunanmu, anak-anakmu. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. Di ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. So think with me for a moment. Jadi mari Bapak Ibu Saudara berpikir bersama dengan saya sebentar. Someone makes an idol, Ada orang yang membuat dewa covers it with gold, dan melapisinya dengan emas puts it in a place of worship. dan menempatkannya di sebuah tempat penyembahan.
lights candles around it, gives offerings to it. Ada persembahan di sana, ada lilin di sekitarnya. But what blessing can that give to them? Tetapi berkat apa yang mereka terima? Nothing. Tidak ada. But what blessing can the one who made heaven and earth, Tetapi berkat apa yang kita terima dari satu-satunya pencipta langit dan bumi? who loves you and gives his son for you, Yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan memberikan anaknya bagi Bapak Ibu Saudara. what blessing can a God like that give to you? Berkat apa yang kita terima dari Allah seperti ini? The one who gives us life, Yang telah memberikan kita hidup. the one who sustains us, Yang menolong kita untuk bertahan. the one who gives his kingdom to you, Dan Allah yang memberikan kerajaannya bagi kita. the one who gives eternal life to us. Allah yang memberikan hidup kekal bagi kita. This is the blessing of the Lord. Inilah berkat Tuhan. Amin. Verse 16. Ayat 16. The heavens are the Lord's heavens, Langit itu adalah langit Tuhan. but the earth he has given to the children of man. Tapi bumi diberikannya kepada anak-anak manusia. When God made man and put us on the earth, Ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkan kita di bumi, he blessed Adam and Eve. Dia memberkati Adam dan Hawa. He said, "Be fruitful and multiply. Dia berkata apa? Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Take dominion over all the earth." Berkuasalah atas bumi ini. We were given a purpose. Kita diberikan tujuan. We were to rule over the earth. Kita diberikan kuasa untuk memerintah bumi ini. We were to rule righteously like God would rule. Dan kita akan memerintah dengan benar seperti Allah yang benar. We were to trust in the living God. Dan kita percaya kepada Allah yang hidup. We were to walk with him. Karena kita berjalan bersama dengan Dia. But something went wrong. Tetapi ada satu hal yang salah terjadi. Verse 17, the dead do not praise the Lord, Ayat 17 dikatakan, bukan orang mati yang memuji-muji Tuhan. nor do any who go down into silence. Dan bukan pula semua orang yang telah turun ke alam kesunyian. Adam and Eve sinned against God, Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah. and death came after sin. Dan kematian datang karena manusia berdosa. Instead of ruling righteously in the earth, Yang seharusnya mereka memerintah dunia ini dengan kebenaran, men and women rebelled against God mereka, laki dan perempuan ini memberontak terhadap Allah. and started to worship idols Dan mulai menyembah dewa-dewa asing. and started to pursue their own selfish Dan mulai mencari kesenangan diri sendiri. purposes. Tujuan diri sendiri. And we'll talk more about that in a moment. Dan nanti kita akan bicara itu lebih dalam lagi. The psalmist calls the people Dan Mazmur ini berkata tentang orang-orang yang in verse 18 ayat 18 dikatakan, back to true worship. supaya kita kembali kepada penyembahan yang benar. He says, but we will bless the Lord Dikatakan ayat 18, tetapi kitalah yang memuji Tuhan. from this time forth and forevermore. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord with your mouth. Puji Tuhan dengan mulut kita. Praise the Lord while you have breath. Puji Tuhan dengan nafas kita. Praise the Lord while you are alive. Pujilah Tuhan karena kita hidup. Amen. Amin. We are made to worship. Kita diciptakan Allah menjadi penyembah. Every human being will worship something. Karena semua makhluk hidup pasti menyembah sesuatu. We will set our hearts on something or someone. Kita pasti mengarahkan hati kita kepada sesuatu atau seseorang. The question is, will we be an image of the living God? Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi gambaran daripada Allah yang hidup? Or will we worship images? Atau gambaran daripada dewa-dewa yang kita sembah? So, when sin entered the world, Jadi ketika dosa datang ke dunia ini,
and death followed sin, dan kematian mengikuti dosa itu, the entire Old Testament seluruh perjanjian lama tells the story of people unable to live as the true image of God. menceritakan bahwa orang-orang tidak bisa hidup memberikan gambaran kehidupan tentang Allah. There is found no one Tidak ada seorang pun ditemukan in the Old Testament of the Scriptures di dalam perjanjian lama who did not sin, yang tidak berdosa, who did not fall, yang tidak jatuh, who did not in some way worship something other than God. yang tidak yang punya kehidupan tidak menyembah yang lain, tapi menyembah sesuatu yang lain yang bukan Allah. From Noah and Abraham and Moses and David and Solomon and the prophets, none was found Mulai dari Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan para nabi, tidak ada di antara mereka who did not sin against God, yang tidak berdosa terhadap Allah, who rightly worshiped God, yang menyembah Allah dengan benar, who was the actual image of the living God, yang menunjukkan tentang gambaran Allah yang hidup. until there came someone. Sampai akhirnya datang seseorang. In Colossians 1:15, Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Paul writes about the Lord Jesus Christ. Di situ dia menggambarkan tentang Allah, yaitu Yesus Kristus. He says, He is the image of the invisible God, Dikatakan dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, the firstborn of all creation. yang sulung dan lebih utama dari semua yang diciptakan. For by Him all things were created, Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu in heaven and on earth, yang ada di sorga dan di bumi, visible and invisible, yang kelihatan dan tidak kelihatan, whether thrones or dominions or rulers or authorities. baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. All things were created through Him and for Him. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. And He is before all things. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, And in Him all things hold together. dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. And He is the head of the body, Dialah kepala tubuh, the church. yaitu gereja. He is the beginning, Dialah yang sulung, the firstborn from the dead, yang pertama bangkit dari antara orang mati, that in everything He might be preeminent. sehingga Dialah yang lebih utama. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Karena segala kepenuhan Allah berkenan tinggal dalam Dia. And through Him to reconcile to Himself all things, Dan melalui Dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, whether on earth or in heaven, baik yang di bumi maupun yang di sorga. making peace by the blood of His cross. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Christ, the image of God. Kristuslah gambaran Allah. When you see Christ, you see the Father. Karena ketika saudara kita melihat Kristus, kita melihat Sang Bapa. Christ in His character, in His life, in His sinlessness, Karakter Kristus dan kehidupannya yang tidak berdosa. in His death, in His resurrection, in His ascension, Dalam kematian, dalam kebangkitannya, shows us who God is. menunjukkan siapa Allah yang sebenarnya. The beauty of Christ, Keindahan Kristus infinitely worthy of worship, membuat Dia adalah Allah yang tak terbatas, yang layak untuk disembah. majestic in heaven above, Dia dimuliakan di sorga dan di atas segala sesuatunya. sitting on the throne of God, Duduk di tahta Allah. who is God, Jesus who is God, Yesus yang adalah Allah sendiri. worthy of worship. Layak untuk disembah. How can we be imagers of God? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi gambaran Allah? On our own? Dengan kekuatan kita sendiri? By our own efforts? Dengan usaha kita sendiri? By our own strength? Dengan kekuatan kita sendiri? The whole Old Testament has people like that. Di semua perjanjian lama menceritakan orang-orang yang sudah melakukannya. Only in Christ. Dengar baik-baik, hanya dalam Kristus. Only
by faith in Jesus Christ. Hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Only trusting in the blood of Jesus Hanya percaya pada darah Kristus to cleanse us of our sins untuk menyucikan, membersihkan kita dari dosa kita. and to shape us to be like himself. Dan membentuk kita menjadi serupa segambar dengan Dia. I don't know about you, but sometimes this is hard for me. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi kadang-kadang ini sulit bagi saya. I still find that my heart is wayward. Saya kadang-kadang masih hati saya masih kadang-kadang bencong kiri kanan begitu ya. I still find that I am prone to idolatry. Kadang-kadang saya temukan bahwa hidup saya tertarik untuk menyembah sesuatu yang lain. A theologian has said that the human heart is an idol factory. Para teolog berkata bahwa hati manusia adalah pabrik dewa-dewa. We are drawn to all kinds of things. Kita mudah sekali tertarik untuk menyembah sesuatu. We even invent idols to worship. Bahkan kita menciptakan dewa yang kita sembah. I think I asked someone, what are some of the idols that people might be drawn to in Indonesia? Saya bertanya kepada banyak orang di Indonesia, apa yang menjadi dewa atau sesuatu yang menarik orang-orang Indonesia untuk dia sembah? Because maybe they're different than ones that we're drawn to in America. Karena mungkin beda dengan dewa yang kami sembah atau yang membuat kami tertarik kalau di Amerika. But the answer was fairly similar. Tapi jawabannya ternyata cukup mirip, cukup sama. Maybe we are all human after all. Karena kita semua manusia. But this person said that sometimes money is an idol. Dan orang ini berkata, kadang-kadang uang adalah berhala kita. Sometimes popularity is an idol. Kadang-kadang popularitas adalah berhala kita. How many followers on Instagram? Dan berapa follower kita di Instagram? Or maybe just myself is an idol. Atau mungkin diri saya sendiri adalah dewa berhala saya. The comfort that I desire. Yaitu rasa nyaman yang saya inginkan. My preferences over someone else. Yaitu pendapat saya tentang orang lain. I started to think about what would someone become if they worshipped money? Saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila seseorang menyembah uang? And I'm not talking about trying to earn more money through your work. Saya tidak berkata bahwa salah tentang bekerja dengan baik untuk menghasilkan uang. To earn money and provide for yourself is a good thing. Mencari uang dan untuk mencukupkan diri sendiri itu adalah baik. I'm talking about worshiping money and making it the most important thing. Yang saya sampaikan adalah menyembah uang dan membuat uang yang lebih penting dari segalanya. And I thought about someone that I worked for when I was younger. Dan saya terpikir dengan seseorang yang saya pernah bekerja dengan dia waktu saya masih muda. Who was a real estate developer. Dia seorang pengusaha real estate perumahan. And was always seeking to get more and more. Dia orang yang selalu mau yang lebih dan lebih lagi. And something I noticed about this person. Dan ada satu hal yang saya tahu tentang orang ini. All of his friendships dan semua teman-temannya were about business. Adalah para pebisnis. There was always an angle. Selalu ada satu hal yang membuat mereka bertemu. There was always another purpose. Selalu ada hal yang membuat mereka punya tujuan. Friendship, which should be sharing love and encouragement and joy and experiences together. Nah, seharusnya pertemanan itu adalah sebuah hubungan yang bisa berbagi kasih, berbagi pertolongan satu dengan yang lain. Had become about money. Tetapi sekarang semua pertemanan itu semua tentang uang. And I thought that was very sad. Dan saya pikir itu sangat menyedihkan. But if I'm honest, tetapi kalau bisa jujur, I can be prone to the same kind of idolatry. Saya bisa punya potensi jatuh dengan hal yang sama. So what I've learned, jadi apa yang saya pelajari, is that we will become what we worship. Adalah
kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. And what I desire most of all now, and I know many of you as well, Dan inilah keinginan kita semua, pun saya dan saya tahu keinginan Bapak Ibu semua saudara, is to become more like Christ. yaitu untuk menjadi sama seperti Kristus. And this is what Christ is calling us to. Dan inilah yang Kristus panggil untuk kita lakukan. He is calling us to a life of faith. Dia panggil kita kepada kehidupan yang penuh dengan iman. He is calling us to worship Him over everything else. Dia memanggil kita untuk menyembah Dia di atas segalanya. He is calling us to worship Him alone. Dia memanggil kita supaya kita hanya menyembah Dia satu-satunya. One of the things He taught was, where your treasure is, there your heart will be also. Salah satu hal yang diajarkan oleh Yesus adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Friends, make Christ your treasure. Bapak Ibu Saudara, buatlah Kristus menjadi hartamu. He is the only one worthy of worship. Dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Money is not worthy of worship. Uang tidak layak untuk disembah. Popularity is not worthy of worship. Popularitas tidak layak untuk disembah. Nothing else is worthy of worship. Tidak ada satu hal lain pun yang layak untuk disembah. Only Christ. Hanya Kristus. Put all your eggs in one basket. Dan oleh sebab itu, taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. This life of faith, Nah, kehidupan beriman seperti ini, I want to encourage you for a moment. saya mau mendorong, memberikan semangat bagi Bapak Ibu Saudara. The Lord is very patient with us. Karena Allah itu sangat sabar terhadap kita. He has been so patient with me. Dia sungguh sangat sabar dengan saya. His faithfulness, like we read in the psalm, Dia sungguh sangat setia seperti yang kita baca dalam kitab Mazmur. goes on forever. Dan dia setia selama-lamanya. We are a people in becoming. Kita, people and becoming. We are becoming who we will be. Kita adalah orang-orang yang akan menjadi sama dengan apa yang kita harapkan. And the Lord is changing us day by day. Dan Tuhan mengubahkan kita hari lepas hari. And so I know that He's been patient with me when my heart has been wayward. Dan dia Allah yang sabar ketika hati saya mulai menyimpang kiri dan kanan. He is a loving Father, Dia Bapa yang penuh kasih. and He is patient with us. Dan dia sabar dengan kita. Something else that I've learned, Ada hal lain yang saya pelajari. trying harder doesn't work. Bahwa kadang-kadang kerja keras itu tidak berhasil, tidak menghasilkan sesuatu. I know the right thing to do, Saya tahu hal yang penting, hal yang benar untuk dilakukan. but somehow I fail to do it. Tapi kadang-kadang saya gagal untuk melakukannya. So next time, let me just try harder. Jadi, oke, karena saya sudah gagal sekarang, saya akan coba lebih keras lagi. But if trying harder worked, Tetapi kalau usaha kerja keras itu berhasil, then why did Christ have to die? kenapa Yesus Kristus harus mati? Only God can change hearts. Ingat baik-baik, hanya Allah yang bisa mengubah hati seseorang. So when I observe my heart Jadi ketika saya menyelidiki hati saya, wanting to worship something else, ketika saya mau menyembah sesuatu yang lain, instead of trying not to do that, daripada saya berusaha untuk melakukan menjauh dari sesuatu yang saya sembah itu, I ask God to change my heart. saya minta Allah untuk mengubah hati saya. I turn my gaze back to Jesus, Saya mengalihkan semua pandangan hidup, fokus hidup saya kepada Yesus. that I might see the living God, Supaya saya bisa melihat Allah yang hidup. His glory and His majesty, Kemuliaan dan kebesarannya. and fall deeper in love with Him. Dan jatuh cinta lebih dalam lagi dengan dia. It's been a joy to be here in Indonesia with you, Dan saya sangat senang sekali ada di Indonesia bersama dengan Bapak Ibu Saudara. to worship the living God with brothers and sisters. Menyembah Allah yang hidup dengan Bapak Ibu Saudara. Thank you so much for having us here and inviting us. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Terima kasih. Terima kasih. Can we pray? Ya. Mari kita Let's pray berdoa. together. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your word. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. We thank you for Jesus Christ, Kami bersyukur untuk Yesus Kristus the only one who lived a perfect life. yang hidup untuk memberikan hidup yang sempurna.
the only one who is the true image of God the Father. Kami tahu hanya Engkaulah gambaran yang sejati dari Sang Bapa. We thank you that He set us free from sin, Kami bersyukur karena Engkau yang telah membebaskan kami dari dosa, that we might worship sehingga kami bisa menyembah the living God Allah yang hidup as His sons and daughters, sebagai anak laki-laki, putra dan putri Allah. and become like Jesus Christ. Untuk kami hidup kami menjadi sama seperti Kristus. To be people who image Jesus Christ Menjadi orang-orang yang memberikan gambaran Allah and reflect His glory in all the world. dan menyatakan kemuliaannya di seluruh dunia ini. Thank you for your patience with me. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah sabar dengan kami. Thank you for your patience with us. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah sabar dengan kami semua. Thank you for your steadfast, faithful love. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengubahkan, yang menjamah semua kami. We trust you and we thank you. Kami percaya kepadamu dan kami bersyukur. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Mari amin.